Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan bahan ajar buku teks, yaitu tentang ilustrasi bahan ajar yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Baiklah, perkenalkan nama saya Amelia Mairah dengan NIM 24004131. Di sini saya akan menyampaikan pengertian ilustrasi bahan ajar. Ilustrasi dalam bahan ajar merupakan salah satu elemen penting yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Penggunaan gambar, diagram, dan grafik dapat memperjelas konsep yang sulit dipahami hanya dengan teks. Dalam makalah ini, saya akan menyampaikan pengertian ilustrasi bahan ajar dari berbagai sumber. Yang pertama, dari sumber Gramedia. Gambar ilustrasi dalam buku pembelajaran memiliki kemampuan untuk menjelaskan teks dan peristiwa, baik secara ilmiah maupun dalam bentuk gambar parsial. Jenis gambar contoh buku teks berupa gambar alam, bagan, dan foto. Yang kedua, menurut penerbit Diopublish, ilustrasi adalah bahan ajar dapat berperan penting untuk menjalankan fungsi yang kualitatif. Ilustrasi tersebut bisa dalam bentuk grafik, diagram, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, atau skema. Selanjutnya, pengertian ilustrasi bahan ajar secara umum adalah elemen visual yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan membuat materi pembelajaran lebih efektif. Ilustrasi dapat berupa gambar, diagram, foto, atau bentuk visual lainnya yang digunakan dalam materi pembelajaran untuk memperjelas dan memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi ilustrasi dalam bahan ajar. Yang pertama ada memperjelas pesan. Ilustrasi dapat memperjelas informasi atau pesan yang telah disampaikan sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi teksnya. Yang kedua, menarik perhatian. Ilustrasi yang menarik dapat membuat siswa lebih tertarik pada mata pelajaran. Yang ketiga, ada memperkuat memori. Ilustrasi yang baik dapat membantu murid mengingat informasi lebih lama. Yang keempat, ada mempermudah pemahaman. Ilustrasi dapat menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kelima, menghemat penyajian. Ilustrasi dapat menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang terbatas. Yang keenam, memberi variasi. Ilustrasi dapat memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih memotivasi, menarik, dan komunikatif. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya Wafda Akila dengan NIM 24004186. Saya akan menjelaskan macam-macam ilustrasi bahan ajar. Yang pertama adalah tabel. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan pembuatan analisis data. Dalam statistika, tabel dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel referensi. Tabel referensi adalah fungsi sebagai gudang keterangan karena memberikan keterangan-keterangan yang terperinci, umum dan disusun khusus untuk kepentingan referensi sehingga disebut juga tabel umum general table.
Yang kedua adalah tabel ikhtisar. Tabel ikhtisar disebut juga tabel naskah atau tabel teks tabel, umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, tabel umum. Tabel umum merupakan tabel yang berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Untuk data kuantitatif berisi data absolut atau asli. Yang keempat, tabel distribusi. Tabel distribusi adalah bentuk penataan data yang dibuat oleh pengolahan data berdasarkan hasil-hasil data yang dikumpulkan oleh penelitian tersebut yang bertujuan untuk memperoleh gambaran karakteristik dari data yang akan diolah. Yang kedua adalah diagram. Diagram menampilkan suatu rincian, misalnya diagram alur. Diagram adalah lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Dan yang ketiga ada grafik. Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan. Bagian menampilkan data kuantitatif dengan titik dan garis atau gambar. Macam-macam grafik. Yang pertama, grafik garis. Grafik garis atau diagram garis dipakai untuk menggambarkan data berkala. Grafik garis dapat berupa grafik garis tunggal maupun grafik garis bergambar yang ada di contoh sebelah kanan ini. Terus yang kedua adalah grafik batang. Grafik batang pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis, yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. Yang ketiga ada grafik lingkaran, yang lebih cocok untuk menyajikan data cross-section di mana data tersebut dapat dijadikan bentuk pros. Yang keempat, grafik poligon dan histogram. Yang histogram, suatu data yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram. Yang untuk grafik poligon, apabila pada titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus, maka akan diperoleh poligon frekuensi. Dan juga ada grafik ogive. Grafik garis yang menggambarkan frekuensi kumulatif seperti daftar distribusi frekuensi kumulatif. Grafik ogive berguna untuk menentukan jumlah nilai di bawah nilai tertentu. Yang keempat ada gambar. Gambar garis dipergunakan bila kualitas cetaknya tidak baik, misalnya stensil. Bisa dibuat dengan tangan maupun dengan peralatan geometri. Gambar kartun juga berbentuk lucu dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan emosional, tidak digunakan pada karya ilmiah, sering dijumpai pada tulisan populer. Dan juga ada foto. Foto adalah gambar yang dibuat dengan kamera dan peralatan fotografi lainnya. Selain itu, foto juga potret juga sering digunakan sebagai kiasan. Yang kelima ada sketsa. Sketsa atau sketch secara umum dikenal sebagai bagian atau rencana bagi sebuah lukisan. Sketsa lebih merupakan gambar kasar atau bersifat sementara baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Dan juga ada simbol. Simbol berasal dari kata simbalo yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya melempar bersama-sama. Melempar atau meletakkan bersama-sama dalam suatu ide atau konsep objek yang kelihatan sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Dan juga ada peta. Peta dibuat untuk memperjelas letak suatu wilayah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wafda sebagai pemateri kedua. Yaitu selanjutnya kita serahkan kepada pemateri ketiga. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tahara Nurul Lutfia dengan NIM 24004164. Di sini saya akan menjelaskan tujuan menggunakan ilustrasi dan penempatan ilustrasi bahan ajar. Yang pertama tujuannya, menurut Putra dan
Lakoro 2012, tujuan ilustrasi adalah untuk menghiasi atau menerangkan cerita, tulisan, puisi, atau informasi yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, berikut tujuan ilustrasi. Yang pertama, bertujuan untuk memperjelas informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, ilustrasi bertujuan untuk memberi berbagai variasi dalam bahan. Yang ketiga, ilustrasi bertujuan untuk memudahkan para pembaca dalam mengingat konsep, serta gagasan yang disampaikan dengan melalui ilustrasi. Gambar-gambar ilustrasi berdasarkan penempatannya. Yang pertama, ada ilustrasi cerita. Ilustrasi yang digunakan sebagai pengiring dalam cerita pendek, cerita bersambung, atau fabel yang terdapat pada buku, majalah, surat kabar, dan tabloid. Yang kedua, ilustrasi komik atau cerita bergambar. Komik merupakan kumpulan gambar ilustrasi yang tersusun berurutan dan terpadu menjadi jalinan cerita bersambung. Yang ketiga, ilustrasi rubrik. Ilustrasi rubrik merupakan gambar penghias suatu ruang khusus atau kolom pada media cetak. Selanjutnya, ilustrasi sampul atau cover buku. Ilustrasi sampul atau cover buku adalah ilustrasi yang menghiasi sampul sebuah buku, majalah, buletin, dan sejenisnya. Selanjutnya ada ilustrasi periklanan. Ilustrasi periklanan adalah gambar atau foto yang menghiasi iklan produk-produk tertentu. Selanjutnya ada karikatur dan kartun. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tahara sudah menjadi pemateri ketiga. Baik, selanjutnya adalah pemateri keempat, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zakir Diansyah dengan NIM 24004049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih atau menentukan jenis ilustrasi bahan ajar yang akan dipilih. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tentu tujuan dari pembelajaran ilustrasi apakah untuk menjelaskan konsep, menarik perhatian, atau memperindah bahan ajar tersebut. Pilih jenis ilustrasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kedua, kesesuaian dengan konten. Ilustrasi harus relevan dengan konten yang disampaikan. Pastikan ilustrasi membantu menjelaskan atau menguatkan pesan yang ingin disampaikan dalam bahan ajar. Yang ketiga, pertimbangan usia, tingkat pendidikan, dan minat audiens. Ilustrasi untuk anak-anak mungkin berbeda dengan ilustrasi untuk mahasiswa atau profesional. Yang keempat, kualitas visual. Pastikan ilustrasi memiliki kualitas visual yang baik, jelas, dan mudah dipahami. Hindari ilustrasi yang buram atau tidak profesional. Yang kelima, kesesuaian dengan media. Pertimbangan media yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, apakah berupa buku cetak, presentasi digital, atau model online. Pilih jenis ilustrasi yang sesuai dengan format modul tersebut. Yang keenam, kejelasan pesan. Ilustrasi harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas tanpa menimbulkan kebingungan. Pastikan ilustrasi tidak terlalu rumit atau memiliki elemen yang berlebihan. Yang ketujuh, estetika dan desain. Perhatikan desain dan estetika dari ilustrasi. Ilustrasi yang menarik secara visual akan membantu meningkatkan minat dan perhatian audiens. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Pada pemateri selanjutnya kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Meta Handayani dengan NIM 24004095 akan menjelaskan materi tentang karakteristik masing-masing jenis ilustrasi bahan ajar. Yang pertama, ilustrasi naturalis.
Karakteristiknya yaitu realistis dan detail, menggambarkan objek seperti yang terlihat dalam kehidupan nyata, menggunakan warna dan bayangan yang mendekati kenyataan, cocok untuk topik-topik seperti biologi, geografi, sains, dan sains alam. Yang kedua, ilustrasi dekoratif. Karakteristiknya yaitu menonjolkan keindahan estetika dengan pola, warna, dan desain yang menarik, tidak selalu realistis, lebih fokus pada keindahan visual, digunakan untuk memperindah bahan ajar dan menarik perhatian pembaca. Yang ketiga, ilustrasi kartun. Karakteristiknya gaya gambar sederhana dan seringkali mengandung humor. Karakter seringkali memiliki ciri khas yang mencolok dan ekspresi yang berlebihan, cocok untuk menarik minat anak-anak dan digunakan dalam bahan ajar anak-anak atau materi yang menghibur. Yang keempat, ilustrasi karakter. Karakteristiknya menggambarkan individu atau karakter yang melakukan berbagai aktivitas, fokus pada ekspresi wajah dan postur tubuh untuk menyampaikan emosi dan cerita, digunakan dalam buku cerita, komik, dan bahan ajar yang membutuhkan visualisasi karakter. Yang kelima yaitu cerita bergambar. Karakteristiknya serangkaian gambar yang membentuk jalan cerita. Setiap cerita seringkali diiringi dengan teks yang menjelaskan narasi. Digunakan dalam komik, buku cerita, bergambar, dan modul pembelajaran interaktif. Yang keenam, ilustrasi buku. Karakteristiknya menggambarkan objek buku atau kumpulan buku, tumpukan buku, sering digunakan untuk menghiasi sampul buku, halaman pengantar, atau ilustrasi dalam cerita. Fokus pada representasi visual buku dalam berbagai posisi dan perspektif. Yang ketujuh, ilustrasi khayalan. Karakteristiknya menggambarkan adegan atau objek yang berasal dari imajinasi atau fantasi, seringkali menggunakan warna-warna cerah dan desain fantastis, digunakan dalam cerita fiksi, dongeng, dan materi yang mengandung elemen fantasi. Yang ke-8, ilustrasi komik. Karakteristiknya menggunakan panel-panel untuk menyusun narasi visual. Teks biasanya ditempatkan dalam gelembung ucapan atau kotak narasi, cocok untuk menyampaikan cerita yang terdiri dari dialog dan aksi. Yang ke-9, ilustrasi sampul buku. Karakteristiknya desain visual yang menarik perhatian dan mencerminkan isi buku, menggunakan elemen-elemen yang relevan dengan tema buku, digunakan pada sampul depan dan belakang buku untuk menarik minat pembaca. Yang ke-10, ilustrasi vignette. Karakteristiknya gambar kecil yang digunakan untuk menghias teks atau halaman buku, seringkali berbentuk sebagai elemen tambahan dalam desain bahan ajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meta. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Agustin Armanto Wijaya dengan NIM 24004018. Kemudian saya mau melanjutkan, yaitu tentang layar ilustrasi bahan ajar. Secara istilah, pengertian layar adalah usaha menyusun, menata, atau memadukan unsur-unsur komunikasi grafis seperti teks, gambar, warna, dan lain-lain menjadi media komunikasi visual yang komunikatif, estetik, persuasif, menarik, serta mendukung pencapaian tujuan secara cepat dan tepat. Selanjutnya itu praktek ilustrasi bahan ajar atau langkah-langkah dalam pembuatan ilustrasi. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu identifikasi, yaitu bagian bahan ajar yang perlu diilustrasi. Seperti pada bahan ajar sangat diperlukan adanya ilustrasi. Hal ini dapat memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami sesuatu yang sedang dipelajari yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan, sehingga materi yang sedang diajarkan jelas. Selanjutnya itu B-nya, jenis ilustrasi yang dibutuhkan. Jenis ilustrasi yang dibutuhkan dalam sebuah bahan ajar tergantung pada materi yang sedang dipelajari. Apabila mengenai materi proses, maka ilustrasi yang tepat digunakan adalah menggunakan bagian atau skema. Selain itu, apabila pembelajaran merujuk pada pembelajaran statistik, maka ilustrasi yang tepat. Selanjutnya itu C, letak ilustrasinya. Tata letak ilustrasi disesuaikan dengan macam-macam ilustrasi yang digunakan. Letaknya biasanya berada di tengah-tengah buku ataupun di tepi buku sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ukuran ilustrasi. Ukuran untuk ilustrasi di dalam bahan ajar juga disesuaikan dengan kebutuhan, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, yang terpenting jelas dan mudah dipahami. Yang kedua yaitu desain. Membuat ilustrasi sesuai dengan isi pesan. Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, yang disesuaikan dengan isi pesan yang dimaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Memilih ilustrasi dari sumber yang ada. Ilustrasi terdapat di berbagai sumber. Kita bisa memanfaatkan sumber yang telah ada, namun dalam memilih sumber, hendaklah dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk informasi yang disajikan. Yang C itu modifikasi. Dalam bahan ajar seharusnya materi tidak monoton, harus ada variasi dan perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pada tingkat yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya itu 2, desain. Yang pertama itu membuat ilustrasi sesuai dengan isi pesan. Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan isi pesan yang dimaksud untuk mencapai tujuan pembelajaran. B itu memilih ilustrasi dari sumber yang ada. Ilustrasi terdapat di berbagai sumber. Kita bisa memanfaatkan sumber yang telah ada, namun dalam memilih sumber hendaklah dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk informasi yang disajikan. C. Modifikasi. Dalam bahan ajar seharusnya materinya tidak monoton, harus ada variasi dan perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pada tingkat yang lebih kompleks, dapat hendaknya memunculkan hal yang baru dengan berpedoman pada hal yang telah dipelajari untuk taraf perbaikan. D. Tata letak. Tata letak sangat perlu diperhatikan dalam membuat bahan ajar, karena keseimbangan dan kesatuan dengan materi penting untuk diperhatikan, dan kontrasanya dengan contoh-contoh yang ditampilkan dalam bahan ajar itu sendiri. Yang ketiga yaitu editing. Editing adalah menilai ketepatan dengan irisan dan revisi kesalahan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gus Dian yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi isi presentasi hari ini. Baik, kesimpulannya adalah ilustrasi dalam bahan ajar memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman, daya tarik, dan efektivitas pembelajaran. Ilustrasi yang baik dapat membantu siswa lebih mudah memahami konsep, terutama bagi pembelajaran visual. Selain itu, ilustrasi dapat meningkatkan motivasi belajar dan membuat materi lebih menarik, serta mudah diingat. Namun, ilustrasi
yang tidak sesuai atau berlebihan justru bisa mengalihkan perhatian siswa dari inti materi. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami kali ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.